Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Pagi. Perkenalkan saya perawat Yani. Saya dinas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, bisa cocokkan dengan gelang identitasnya? Ya, nama saya Lia Bagiana, tanggal 3 Februari. Sama ya Mbak dengan gelang identitas. Baik Mbak, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, tanda gejala, kemudian penyebabnya apa saja. Nanti saya akan menjelaskannya di sini. Apakah Mbak bersedia? Iya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya mulai sekarang ya. Sebelumnya Mbak bisa duduk, saya bantu ya. Agak mundur Mbak. Baik, kita mulai ya Mbak. Sebelumnya ini saya bagikan dulu leafletnya. Nah, sekarang kita mulai ya Mbak. Jadi pengertian diabetes mellitus itu, diabetes mellitus biasanya disebutnya gula ya Bu kalau untuk orang awam, tapi sebenarnya gula itu ya diabetes mellitus itu. Diabetes mellitus adalah suatu keadaan terjadinya gangguan metabolisme tubuh dengan peningkatan kadar gula dalam darah atau disebut hiperglikemia. Kemudian klasifikasinya bisa dilihat Ibu, ada 2 klasifikasi ya. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 dan ada diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kok bisa dikatakan diabetes mellitus itu karena apa? Nah, misalnya Ibu ngecek kadar gula darah Ibu pas Ibu lagi puasa, kemudian hasilnya lebih dari 126, itu Ibu dikatakan mengalami hiperglikemia. Kemudian setelah Ibu makan, Ibu melakukan tes pemeriksaan kadar gula darah, ternyata didapatkan hasilnya lebih dari 180, itu berarti menandakan bahwa Ibu mengalami hiperglikemia. Kemudian penyebabnya itu apa saja? Jadi penyebab diabetes mellitus itu ada 2 ya Bu. Diabetes yang tipe 1 penyebabnya itu karena faktor genetik atau keturunan, kemudian faktor imunologi dan faktor lingkungan. Untuk yang diabetes tipe 2 penyebabnya apa? Itu karena usia. Pertama, usianya lebih dari 50 tahun itu bisa terkena diabetes mellitus. Kemudian mengalami obesitas atau kegemukan. Terus keluarga. Jadi misalnya ada saudara atau keluarga Mbak yang mengalami diabetes mellitus, itu nanti bisa berpotensi Mbak mengalami juga diabetes mellitus karena faktor keturunan. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, misalnya sering makan makanan manis yang berlebihan, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja? Kita bisa lihat di situ ya Mbak. Yang pertama ada haus berlebih, jadi rasanya tuh pengen minum terus. Kemudian ingin BAK terus menerus, terus pusing, sakit kepala, jantungnya berdebar-debar kencang atau deg-degan banget gitu. Kemudian pandangan mata kabur, infeksi dan penurunan berat badan. Kemudian penata laksanaannya apa saja? Jadi untuk pasien diabetes mellitus itu penata laksananya ada beberapa. Penata laksanaan diabetes mellitus ada 4 ya. Yang pertama ada Western medicine, kemudian ada naturopati atau diet, kemudian ada pemantauan, dan yang seperti kita lakukan ini pendidikan kesehatan. Kemudian komplikasi dari penyakit DM itu apa saja? Kalau misalkan penderita DM itu sudah parah, itu bisa komplikasinya bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke saraf, kemudian otak dan kulit. Kemudian jadi Bu, suplementasi yang baik untuk tubuh bagi penderita diabetes mellitus itu ada kayu manis, kemudian ada ginseng Korea, ada bawang putih, kemudian ada aloe vera atau lidah buaya, kemudian juga ada jahe, pare, kunyit, buah kopi dan mengkudu. Kemudian ada juga teh hijau. Nah, itu adalah suplemen yang bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes mellitus. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya jelaskan? Ada. Mbak, setelah saya jelaskan materinya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, apa? Makanan yang tidak
boleh dimakan oleh penderita diabetes apa? Oh, jadi makanan yang nggak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus itu yang pertama ada mie instan, jadi dikurangin untuk mengonsumsi mie instan. Kemudian gorengan, margarin, terus aneka daging kayak daging sapi, daging kambing itu dikurangin. Kemudian makanan seafood seperti udang, kepiting itu juga dikurangin. Kemudian burger, lalu kue-kue manis itu sebaiknya juga dikurangi. Ya, Apakah ada yang banyak lagi? tidak. Baik, itu tadi pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Mbak. Saya kembali ke ruang perawat dulu. Nanti jika Mbak memerlukan apa-apa silakan keluarganya memanggil kami di ruang perawat. Terima kasih Mbak, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum.